Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita sudah memasuki pertengahan tahun 2023. Semua penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Saat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mengambil posisi yang baik. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seberapapun yang kita hadir pada hari ini, biarlah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hati kita semuanya untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan hari ini, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu hati. Kita akan mengangkat doa-doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk mempermuliakan, memuji, menyembahkan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir di tempat ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini, kami sepakat, kami mengangkat doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau hadir bersama kami Tuhan saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat semua ibadah yang dilakukan hari ini, baik di pagi, siang, sore, dan malam hari. Tuhan Yesus, Engkau hadir di setiap ibadah yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di tempat ini, bahkan di muka bumi ini Bapa. Kami serahkan ibadah-ibadah yang dilakukan Bapa. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Engkau lawat umat-Mu dimanapun berada. Dalam mengikuti ibadah Tuhan, biarlah orang menikmati hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan, kami sepakat, kami berdoa buat tudung-tudung rohani kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo beserta Ibu Hermin. Kami berdoa untuk Bapak William untuk bersama oh Tuhan, Ibu Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Wimbi Pranoto bersama Ibu Rina Tuhan dan Natania. Tuhan, kami berdoa buat tudung-tudung rohani kami ini Tuhan. Biarlah urapan Tuhan selalu menyertai pelayanan anak-anak-Mu Tuhan, yang telah Engkau percayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan Pak Niko, Engkau memberkati pelayanan Pak Wilarkanto, Engkau memberkati Pak Gem di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang disampaikan kepada jemaat-Mu. Jemaat-Mu diberkati dan banyak-banyak jiwa Tuhan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga besar Pak Niko, berkati keluarga besar Pak William, berkati keluarga besar Pak Wimbi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pekerjaan apapun usahanya Tuhan Engkau berkati, keluar masuknya Engkau berkati, kesehatan, kekuatan Engkau berkati, hikmat marifat Tuhan turun atas anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami sepakat berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat Tuhan, dan pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan Engkau menjamah Tuhan, biar roh takut akan Tuhan ada pada pemerintahan kami ini Tuhan, sehingga Tuhan hanya kebenaran yang ditegakkan di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan Yesus Engkau melawat Indonesia Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia menjadi berkat di mata bangsa-bangsa. Indonesia Tuhan, biarlah menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan Indonesia penuh dengan damai. Indonesia damai Tuhan, Indonesia damai. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu dalam pemilihan tahun yang akan datang. Kau berikan pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang takut akan Tuhan. Siapapun pemimpin yang dipilih Tuhan, kami percaya itu atas izin-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat DKI Jakarta. Kami berdoa Tuhan buat Gubernur Tuhan, Bapak Heru Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemerintahannya.
biarlah membenahi Jakarta kepada hari lebih baik Tuhan. Jakarta dijauhkan dari segala roh anarkis, segala perpecahan. Biarlah Tuhan sendiri akan melawat Jakarta Tuhan. Kami berkati Tuhan Jakarta Pusat, kami berkati Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Kota-kota pendukungnya juga Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa buat Mampang Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua kelurahan yang ada di Mampang. Biarlah Tuhan Engkau pelawat Tuhan, Engkau berkati setiap anak Tuhan yang ada di Mampang ini Tuhan. Dibangkitkan rohnya untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Mampang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampang dimenangkan untuk Tuhan. Setiap kelurahannya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa membutuhkan Engkau Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Engkau bawa mereka untuk datang kepadamu melalui anak-anakmu yang ada di Mampang. Kami berkati Mampang, perapatan dan kelurahannya Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat kota Yerusalem, Israel Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberkati Israel. Kami memberkati Israel Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan turun Bapa atas Israel. Engkau lawat Israel Bapa. Anak-anak Tuhan yang ada di Israel Tuhan, bukakan mata rohani mereka. Mereka melihat bahwa Tuhan Engkaulah juru selamat satu-satunya. Engkaulah yang menebus dan akan menyelamatkan bangsa Israel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini juga kami Tuhan bersepakat berdoa buat jemaat di tempat ini. Jemaat Mampang Perapatan, inilah domba-dombamu, inilah anak-anakmu Tuhan, inilah gerejamu Tuhan. Kami memberkati Mampang Perapatan, setiap keluarga-keluarga Engkau memberkati di dalam setiap masalah Tuhan, setiap penyakit, setiap kesulitan. Kami percaya Engkau turun tangan Tuhan. Engkau akan memberkati setiap jemaat Bapa di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berkati jemaat yang tertua sampai yang termuda. Engkau memberkati semua Tuhan jemaat Mampang Perapatan ini Bapa. Berikan roh yang rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, setia kepadamu Tuhan. Dimanapun berada Tuhan selalu mengandalkan Tuhan sebagai penolong yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Tuhan Mampang Perapatan. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami jauh dari sempurna Tuhan. Biarlah Engkau sempurnakan Tuhan. Engkau yang akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa ini Tuhan hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan kepada Tuhan Yesus. Mari kita masuk lebih lagi di hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan bahwa Tuhan itu baik dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita hanya akan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
itu sudah ada pada diri kita. Amin. Harus kita aktifkan. Katakan kepada diri sebelah kiri kanan, aktifkan Roh Kudusmu, menari bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Roh Kudus dicurahkan, anggur baru memenuhi umat Tuhan di tempat ini.
dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali di Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku dan Allahku yang aku percayai. Sungguh, Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang akan di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menghidupkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita akan melihat voice of Pentecost. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia di Lukas 21 ayat 25 sampai 38 dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu,
kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah, karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Doa pribadi lepas pribadi, agar setiap firman yang disampaikan, hati kita menjadi tanah yang subur. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan firman Tuhan setiap langkah hidup kita. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini.
menyatakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kau ada di antara kami ya Tuhan, dan Kau sedang bekerja saat ini ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Ketika Allah bekerja dalam hidup kami ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkaulah pertolongan kami ya Tuhan. Engkaulah segalanya buat kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Sekali kami mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu ya Tuhan, saatnya Engkau bicara tengah-tengah hamba-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Kau berkati ya Tuhan Yesus Tuhan. Hamba yang akan isi hati-Mu, berkati setiap jemaat yang hendak mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh mendengar dengan benar hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar segala hormat, pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Luar biasa ya hari ini saya rasakan saudara bagaimana Tuhan bekerja ya lewat pujian penyembahan, lewat doa yang dinaikkan saudara ya, sungguh luar biasa. Saya rasain itu Tuhan hadir di sini. Amin saudara. Ya, Tuhan hadir di sini. Ya saudara, saudara mau berkata saya nggak ngerasa apa-apa, tetap Tuhan hadir di tempat ini. Amin saudara. Ya saudara. Jadi saudara Tuhan Yesus, kita harus terus tahu, ngerti, nggak cuma ngerasa bahwa Tuhan Yesus itu hadir. Memang Tuhan Yesus itu hadir saudara. Ya, Dia Allah Immanuel. Ya. Dan Tuhan juga hadir ketika murid Tuhan Yesus sedang mengalami satu masalah saudara. Mari kita buka Yohanes 21. Ya, Yohanes 21 ayat yang pertama. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus 21 judulnya begini saudara. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias ya. Jadi ini bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Tuhan Yesus sungguh ingin bersekutu bersama dengan murid-muridnya. Jadi sama, Tuhan Yesus juga tuh sangat ingin bersekutu dengan kita saudara. Amin saudara. Jadi jangan cuekin Tuhan Yesus. Bilang kiri kanannya, jangan cuekin Tuhan Yesus. Ya, berdoa sama Tuhan. Jadi
Tuhan nggak kita cuekin gitu saudara ya. Nah saudara, saya bacakan Yohanes 21 ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Daun Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain saudara ya. Kenapa ada dua muridnya yang lain saudara ya? Mungkin itu kita tuh yang ada lagi di perahu itu saudara ya. Jadi ada muridnya Tuhan Yesus yang lain. Di sini siapa murid Tuhan Yesus? Amin saudara, kita semua murid Tuhan Yesus ya. Mungkin kita yang ada di perahu itu saudara ya. Lalu ayat 3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka, benar kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa ya. Memang kalau pelaut tuh kalau menangkap itu biasanya pada malam hari gitu saudara ya. Kita sudah belajar itu ada angin darat sama itu saudara ya. Jadi mereka malam-malam pergi untuk menangkap ikan ya. Tapi sampai ayat yang keempat ya, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus ya. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kenapa? Karena mereka nggak dapat ikan gitu ya. Jadi tiba-tiba ada seorang berdiri di tepi pantai ngomong, anak-anak, ada lauk pauk nggak? Gitu ya. Mereka ngomongnya nggak ada gitu ya. Kamu mungkin kesel gitu oleh saudara ya, udah nggak ada apa-apa, dimintain gitu saudara ya, ditanyain ya, tidak ada gitu ya saudara ya. Jadi lalu Tuhan Yesus tapi nggak baper saudara, lu nggak pergi gitu ya, marah mereka enggak, tapi Tuhan Yesus ngomong sama mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh ya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan saudara ya. Ayat 7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan ya. Nah waktu Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, lalu dia langsung nyebur ke tepi pantai makanya mengenakan pakaiannya, ia tidak berpakaian tadinya, lalu terjun ke dalam dan seterusnya, dan mereka menemui Yesus ya. Saudara kasih Tuhan Yesus, kemarin Pak Niko di MDPJ ya saudara, di Maradoa Balai Jemaat itu sampaikan beberapa hal saudara ya. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa ketika Pak Niko mengulang ayat ini saudara ya, saya kayaknya pernah nih gitu ya. Tapi kalau Tuhan mau ulang saudara, berarti ada sesuatu. Amin saudara ya, pasti ada sesuatu nih kalau Tuhan mau ngulang gitu saudara ya. Jadi Pak Niko ceritakan bagaimana Simon Petrus dan teman-temannya mau pergi nangkap ikan sampai siang nggak dapat apa-apa ya. Tapi lalu Tuhan Yesus nyamperin mereka ya saudara. Mereka lagi nggak dapat ikan gitu ya, kecewa saudara. Tuhan Yesus menghampiri mereka, amin saudara. Jadi luar biasa, bukan murid-murid yang nyamperin Yesus karena mereka pikir Yesus sudah mati, sudah naik surga saudara ya. Tapi ini Tuhan menghampiri mereka. Jadi saudara jangan takut ya, apapun yang kita alami, Yesus tuh menghampiri kita, amin saudara. Kadang nggak terasa gitu saudara ya, tapi Yesus itu sedang menghampiri kita. Dia nggak mau jauh dari kita. Apalagi dia melihat kita menderita saudara ya, maka dia pasti menghampiri kita saudara. Kenapa saudara? Karena saya dan saudara berharga di mata Tuhan ya. Jadi saudara hari ini jangan percaya bahwa Tuhan Yesus nggak sama saya, Tuhan Yesus nggak menyertai. Enggak, Tuhan Yesus menghampiri kita saudara ya. Jadi saudara Tuhan Yesus, kita kalau berdoa percaya ini Tuhan Yesus lagi menghampiri saya saudara ya. Jadi nggak ada yang mustahil ya bagi Tuhan. Nah jadi ketika Yesus mengambil mereka, Yesus nanya, ada lauk pauk nggak ya? Mereka bilang nggak ada ya. Ini orang nggak tahu apa udah semalaman bukan mancing ya, menebar jala ya, nyari ikan tapi nggak dapat gitu ya. Nah satu hal ini saudara ya, ayat yang ke-6, kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh ikan-ikan itu ya. Saudara kalau dibayangin perahu itu kan ya nggak gede-gede banget saudara ya. Apa bedanya sih di kiri sama di kanan saudara ya? Ya. Emang ikan
ngikutin jala gitu kan, enggak saudara ya. Kalau saya pernah lihat tuh perahu gitu saudara ya, ya nggak gede-gede amat gitu saudara ya. Beda dengan kapal layar gitu saudara. Iya kapal yang gede gitu saudara ya. Ini tebarkan jalamu ke kanan ya saudara. Tapi mereka lalu mereka menebarkannya ya. Mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Dapat tuh waktu menebarkan jala di kanan ya saudara. Saudara, saya belajar saudara ya, poinnya saudara ya bukan masalah tebar kiri atau tebar kanan saudara, tebar depan, tebar belakang, bukan itu saudara. Masalahnya poinnya adalah mereka taat saudara. Amin saudara. Ya, mereka taat. Waktu Tuhan Yesus bilang itu ke sebelah kanan gitu ya. Mereka taat aja gitu saudara ya. Nah, mereka dapat ikan. Jadi poinnya bukannya ke kiri apa ke kanan, depan atau belakang gitu saudara ya. Tetapi waktu mereka taat ya saudara. Jadi ketaatan itu membawa berkat ya saudara. Jadi saudara kita udah sampai tadi Kak bilang udah sampai setengah tahun gitu saudara ya. Mungkin kita bisa renung-renung gitu ya. Saya bagaimana tingkat ketaatan kita sampai dengan bulan Juni ini saudara ya. Bagaimana ketaatan kita membaca firman Tuhan, ketaatan kita beribadah, ketaatan kita banyak-banyak lagi saudara. Kita mungkin bisa ukur ya saudara. Nah itu untuk supaya kita setengah tahun sisanya ini kita bisa lebih taat. Amin saudara. Ya supaya kita lebih taat lagi. Kenapa? Karena ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya kita nggak usah nyanyi maksudnya nggak usah menyenangkanmu, senangkanmu gitu. Tapi kita nggak taat itu nggak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tapi waktu kita taat, ya itu menyenangkan hati Tuhan dan ketaatan itu membawa berkat saudara ya. Akhirnya mereka mendapat ikan gitu saudara ya. Jadi saya renung-renungin saudara ya. Ini luar biasa ya. Ketaatan itu benar-benar membawa berkat, menyenangkan hati Tuhan ya saudara ya. Saya renungin saudara juga ya. Setengah tahun ini kadang saya juga nggak taat gitu saudara ya. Saya minta ampun sama Tuhan ya. Saya berdoa, mari kita sama-sama saling doa saudara ya. Semua jemaat Gembala Perapatan tiap hari berdoa supaya jemaat Gembala Perapatan taat sama Tuhan Yesus ya saudara. Jadi ini kita masih ada kesempatan nih di tahun ini saudara ya. Ketaatan ini menyenangkan saudara ya. Saya pernah cerita sama saudara kan ketika Natania saya taruh di atas tembok rumah, saya suruh dia lompat gitu saudara ya. Dia lompat ya, saya tangkap ya saudara. Saya senang bukan karena dia bisa saya tangkap enteng gitu saudara. Kalau sekarang sih saya nggak berani gitu saudara ya. Enggak jadi gitu saudara ya saudara. Jadi waktu bukannya karena dia enteng bisa enggak, tapi karena dia taat ya. Lompat gitu. Nah lompat, dia lompat saya tangkap. Itu saya senang banget saudara ya. Jadi waktu kita taat sama Tuhan, Tuhan juga senang gitu saudara ya. Kalau Tuhan udah senang itu udah pembelaan Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. Jadi saudara waktu Pak Niko sampaikan ini kemarin di Sentul, saya nangkep gitu saudara. Wah ini Pak Niko sampaikan lagi gitu berarti ada sesuatu nih ya. Tuhan memberkati kita waktu kita jadi taat saudara. Karena bahaya waktu kita dapat sesuatu ketika kita nggak taat saudara ya. Kita bisa berkata nggak usah taat sama Tuhan juga saya dapat sesuatu, saya diberkati juga. Oh itu bahaya. Kenapa saudara? Karena iblis akan terus buat kita ngerasa enak waktu kita taat saudara ya. Jadi akhirnya kita mati dalam kebinasaan ya. Tapi saya percaya ini wajah-wajah orang-orang yang taat nih. Amin saudara. Coba lihat dulu kiri kanannya, wajah-wajah orang yang taat saudara ya. Haleluya ya. Saya tuh senyumnya semeringah banget gitu ya. Ya saudara. Jadi satu hal waktu kita tahu bahwa Tuhan itu dekat sama kita ya, dan kita taat itu Tuhan tuh senang banget saudara ya. Poinnya bukan saudara bisa apa enggak gitu ya. Maksudnya gini, ayo saat teduh pagi gitu ya saudara. Poinnya bukan saudara bisa bangun pagi atau saat teduh gitu ya. Ada sebuah kisah seorang tuan gitu saudara yang nyuruh seorang bapak mendorong batu besar ya. Ayo dorong batu besar ini ya. Lalu si bapak itu dorong saudara, wah itu ya.
terus nggak bergeser sedikit pun saudara ya. Lalu dia nangis, maaf saya nggak bisa mendorong batu besar ini gitu ya. Lalu si tuannya itu bilang, enggak, kamu bisa, kamu saya suruh dorong, bukan disuruh memindahkan, ya nggak saudara? Ya, jadi dia disuruh dorong, udah lakukan belum? Udah, cuma nggak pindah batunya, nggak apa-apa saudara. Amin saudara. Kadang-kala kita berpikir bahwa, aduh saya nggak bisa gitu ya. Saudara, nggak bisanya kita tuh terlalu jauh gitu saudara. Ya, tapi waktu Tuhan suruh sesuatu kita lakukan, kita nggak bisa, kita udah lakukan gitu saudara. Ya, cuma mungkin hasilnya beda gitu saudara dengan kita pikir disuruh mindahin, tapi Tuhan cuma disuruh dorong gitu saudara. Ya, saudara. Jadi saudara Yesus perlu kedekatan dengan Tuhan gitu ya. Perlu waktu disuruh dorong gitu. Ini dorong apa pindahin nih gitu ya. Saudara. Tanya ini disuruh ini pindahin apa dorong gitu ya. Dorong. Oke, kalau dorong mah bisa. Jadi kita mesti ngerti gitu saudara ya. Sama seperti menurut Tuhan Yesus, tebarkan jalamu sebelah kanan perahu, kamu akan dapat ikan itu ya. Mereka dalam hatinya tuh, aduh ini bener gak ya saudara ya. Mereka waktu itu belum sadar sih gitu ya, tapi mereka ya udahlah, udah siang ini tebarin, akhirnya dapat, baru mereka ngerti. Kadang kita juga begitu saudara ya, waktu kita lakukan sesuatu, kita dapat result, dapat hasilnya, terus kita baru ngerti bahwa oh ini yang Tuhan mau ya, ini yang Tuhan mau ya. Ya nggak apa-apa juga saudara ya, dan seterusnya lakukan. Ini yang Tuhan mau, udah benar, ini yang Tuhan mau ya. Berarti saya harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini ya. Berkat nyusul saudara, amin saudara, amin saudara. Berkat nyusul dan pasti ada kalau kita lakukan apa yang Tuhan mau ya saudara ya. Berkat pasti ada, tapi kan kalau udah lakukan sesuatu nggak lihat apa-apa gitu ya saudara ya. Padahal udah tinggal sedikit lagi ya kita berhenti saudara ya. Tapi ada waktunya Tuhan saudara. Amin saudara. Bilang sama saya, ada waktunya Tuhan. Sekali ada waktunya Tuhan ya. Bagian kita adalah taat ya saudara ya. Bagian kita taat aja ya. Ada waktunya Tuhan ya. Kapan Tuhan akan berikan ya saudara. Cuma waktu kita taat, Tuhan berikan itu enak saudara ya. Kita bisa ngaku gini, oh ini semua karena Tuhan, ini semua berkat Tuhan, bukan karena jeripayah kita saudara ya. Saudara. Jadi Tuhan tahu kok kapan waktu yang terbaik saudara ya. Jadi saya mau sampaikan apa yang Pak Niko sampaikan adalah bahwa kita harus intim sama Tuhan saudara ya. Tahu saudara ya. Kalau misalnya kita nggak intim sama Tuhan, kita nggak tahu oh ini Tuhan bukan gitu ya. Tapi Tuhan baik saudara ya. Tetap aja maksudnya diberikan kebaikannya ya. Baru kita ngerti deh itu. Kalau direnungkan dalam banget saudara ya, itu Tuhan tuh baik banget ya. Saya nggak deket-deket sama Tuhan, tapi kok Tuhan berkati saya gitu ya, saudara. Karena kebaikan Tuhan itu bukan karena kebaikan kita saudara, saudara ya. Tapi Tuhan senang waktu kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Cuma waktu kita nggak baik, saudara, Tuhan juga berkati kita, bukan kan? Jadi gini saudara, Tuhan berkati kita bukan karena kebaikan kita, amin saudara ya. Saudara, kita nggak bisa bilang semua karena kebaikan saya jadi Tuhan baik, nggak bisa saudara ya. Saya renungkan saudara ya, selama hidup saya saudara ya, umur saya sekarang, saya lahir tahun 1975, berarti umur saya sekarang berapa? 48 saudara ya. Jadi 2 tahun lagi 50 nih saudara ya. Kenapa ya? Setengah abad ya. Kayak masih 30-an. Hah? Kayak masih 30. Kayak masih 30-an ya. Kamu orang ke 234 ya. Yang udah ngomong gitu. Ya saudara, jadi saudara ya 48 tahun saya ngerti bahwa Tuhan tuh, saya nggak baik pun Tuhan berkati saya ya. Tapi saya
nggak ngerasain Tuhan seneng gitu saudara. Ya, aduh, gue jahat tapi Tuhan baik gitu ya. Ya bersyukur tapi nggak ngerasain senangnya gitu. Tapi sebaliknya waktu saya berusaha untuk menyangati Tuhan, saya taat sama Tuhan, Tuhan berkati, yes, maksudnya ini ya berkat ini yang dari Tuhan, gitu ya. Tapi saya senang gitu. Saya nggak bisa gambarin ya gimana saudara. Tapi saudara mesti alami sendiri ya. Saudara taat sama Tuhan, terus saudara diberkati gitu. Wah, apa namanya senangnya luar biasa. Dan Tuhan lebih daripada itu saudara. Ya, Tuhan lebih daripada itu. Yang Tuhan suruh adalah tebarkan jalamu sebelah kanan. Ya, nggak bisa Tuhan, ini udah di tepi pantai. Ya, kalau mau mencari ikan harus di tengah laut gitu kan. Ini tepi pantai gitu, saudara ya. Terus tebarkan ke kanan. Udah pergi ke kanan sama aja gitu ya, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sekalipun di tepi pantai, saudara. Kalau Tuhan bilang tebarkan jala, maka kamu akan mendapat, pasti dapat. Amin, saudara. Jadi poinnya, saudara, bukan di tepi pantainya, ya. Poinnya bukan saya cuma lulusan SMP, saya cuma lulusan SMA. Poinnya adalah apakah kita nurut apa yang Tuhan omongin apa enggak, saudara. Nah, maksud saya, saudara, ya. Poinnya bukan saya nggak punya apa-apa, enggak. Poinnya adalah kamu nurut nggak? Engkau nurut nggak sama Tuhan, ya. Di tepi pantai mustahil dapat ikan? Enggak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Pak. Saya mustahil deh, saya begini. Saya diberkati, saya mustahil. Ya, punya rumah segala macam gitu. Saudara, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Poinnya bukannya di tepi pantai nggak ada ikan. Poinnya engkau tebarkan jala apa? Tidak, ya. Poinnya adalah apakah kita nurut firman Tuhan apa enggak, saudara. Bukan di tepi pantainya, saudara. Ya, kadang-kadang kita berpikiran nggak mungkin Pak, soalnya begini. Enggak. Tuhan itu bekerja di luar pikiran kita. Amin, saudara. Ya, saudara, Allah itu besar sehingga dia tuh nggak bisa ditangkap oleh pikiran kita. Kalau Allah itu kecil ya, dia bisa ditangkap pikiran kita. Abis ini Tuhan ini, abis ini pasti Tuhan ini, abis ini Tuhan ini. Itu udah kebaca sama kita. Tapi Tuhan itu mustahil, saudara. Amin, saudara. Dia Allah yang luar biasa, saudara. Amin, saudara. Yang batasin adalah biasanya kita, saudara. Ya. Ini udah nggak malam Tuhan, ini udah siang. Ya, nggak jamak nelayan mencari ikan di siang hari. Ini nggak mungkin Tuhan. Ini tepi pantai, bukan di tengah laut. Ya, sama aja mau kira mau kanan. Ya, dan ikan juga udah nggak di tepi pantai, udah jarang. Ya, saudara. Ketiga, saudara, kita udah capek semalaman, ngantuk lah siang ini. Ya, mustahil kita bisa angkat ikan. Kalau toh ada ikan, ya banyak, kita nggak mungkin bisa angkat. Saudara, pikiran kita tuh, wah mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Bilang sama saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya renungan firman Tuhan ini, ya, jangan sampai cuma di Bimawang Perapatan itu dibatasi oleh kemustahilan, saudara. Ya, engkau dan saya punya Allah di atas kemustahilan, saudara. Amin, saudara. Ya, nggak mungkin Pak, ini udah siang. Ya, mungkin ikan udah tidur, gitu, saudara. Ya, nggak, ya mungkin udah siang, saudara. Ini di tepi pantai, gitu, ya nggak mungkin. Kalau toh ada kita juga capek ngangkatnya, ya saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Amin, saudara. Saudara pulang dari tempat ini, saudara bilang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Apapun sudah alami hari ini, tekanan, masalah, penderitaan, keuangan, kesehatan, materi, apapun saudara, ya, saudara berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saudara. Kita berdoa lalu kita taat sama Tuhan. Nah, bagaimana caranya taat? Ya baca firman Tuhan. Mau taatin omongan Tuhan yang mana nih? Ada banyak gitu ya. Ya tiap hari baca firman Tuhan. Tiap hari kita jadi ngerti. Oh, hari ini Tuhan mau saya ini mengampuni misalnya. Oh, hari ini Tuhan mau saya memberi gitu, saudara. Oh, hari ini Tuhan mau saya bekerja sungguh-sungguh atau apa, saudara. Ya, saudara kumpulan. Oh, jadi hari ke-5, oh ternyata Tuhan tuh mau tuh setiap hari tuh saya ini.
gitu ya saudara. Jadi kita ngerti apa maunya tuh Tuhan. Ya. Jangan Tuhan tebarkan jalanmu ke kanan, kita ke kiri, kita nggak taat, saudara. Ya. Jadi saudara, saya dengan firman Tuhan ini benar-benar Tuhan itu sebenarnya tuh mau memberkati kita, saudara. Ya nggak saudara? Ya. Kalau dia nggak memberkatinya, muridnya sampai ke tepi pantai, ya udah cuekin aja gitu. Ya, nggak dapat ikan gitu ya. Ya cuekin aja gitu. Tapi enggak, Tuhan nggak gitu saudara ya. Dia hampir murid-muridnya, ada lauk pauk nggak gitu ya saudara. Saya renungkan, ini Tuhan tahu nggak sih mereka nggak dapat ikan? Tahu saudara ya. Tapi kadang-kala Tuhan tuh suka gitu saudara ya. Maksudnya, ada nggak lauk pauk gitu ya? Ngetes aja sih gitu saudara ya. Mereka marah-marah kan? Ya. Tidak ada, gitu ya. Di sini tulisan sih tidak ada titik gitu ya saudara ya. Tapi ya kalau mereka nggak ngamuk-ngamuk, ada lauk pauk nggak? Gini nih tadi malam kami udah melaut, ini kita nggak dapet nih gitu. Ya gimana ya? Mereka ngejawabnya gitu saudara ya. Tapi karena kesel mereka tidak ada. Wah saudara. Jadi benar-benar mereka udah desperate, udah putus asa ya saudara ya. Lalu ditanyain lagi, ada nggak lauk pauk gitu ya? Ada nggak ikannya? Tapi Tuhan baik saudara. Amin saudara. Ya. Kadang-kadang kita kalau kesal sama Tuhan, mungkin marah sama Tuhan, tapi Tuhan tetap enggak, ya udah kalau nggak ada ya udah marah tuh, itu udah biasa aja santai gitu ya, nggak gitu sudah ya kan? Tuhan nggak gitu kan saudara, waktu dibilang nggak ada gitu ya, Tuhan nggak gitu ya, Tuhan bilang ya udah kalau nggak ada tebarkan jalan ke kanan ya, saudara. Tuhan baik nggak saudara? Amin saudara. Kadang kita nggak ngerasain kebaikan Tuhan saudara ya, kita marah sama Tuhan, kecewa, kita dikecewain sama orang lain, kita kecewa ya, kita ditipu sama orang lain, kita kecewa, kita ngalamin hal yang nggak enak di kantor, di kerjaan kita kecewa sama Tuhan ya. Paling gampang kecewa sama Tuhan karena Tuhan nggak kelihatan saudara ya. Gampang banget gitu saudara ya. Tapi Tuhan baik ya, Tuhan baik ya, dia tetap tebarkan jalanmu ke kanan ya. Kita kecewa, ya udah ya, terus memuji Tuhan ya, tetap nyanyi puji Tuhan. Amin saudara, tetap berdoa, lalu berkat itu datang saudara ya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, benar-benar kita akan masuk nih dalam semester berikutnya saudara ya. Kita mesti ngerti Tuhan beserta dengan kita saudara, dan kita harus taat apa yang Tuhan katakan saudara ya, supaya kita bisa terima berkat-berkat itu. Sebenarnya sih bukan supaya kita bisa terima ya. Gini saudara, berkatnya udah ada ya saudara. Benar nggak saudara? Ikannya ada nggak di sebelah kanan? Ada kan di saudara? Udah ada nih. Cuma tinggal kita melakukan sesuatu dan kita terima ikan itu, terima berkat itu saudara. Ya saudara. Jadi kalau mereka nggak nurut sama Tuhan, ikannya ada nggak? Ada saudara ya. Tapi mereka nggak nurut, nggak tebarin jalan. Bisa dapat nggak saudara? Nggak dapat ya, karena ya ikannya udah, saudara gini loh, berkatnya nih saudara udah dapat, udah punya nih, benar nggak saudara? Sebagai anak Tuhan, Tuhan udah sediakan berkat buat kita, buat saya dan saudara sekalian gitu ya. Tinggal saudara menjala berkat tersebut gitu ya. Gimana caranya Pak? Taat sama Tuhan ya. Entar tiba-tiba kita dapat berkat, dapat ikan gitu saudara ya, karena berkatnya udah ada saudara. Jadi saudara jangan mau dibohongin iblis, kerja keras supaya dapat rezeki gitu ya. Ya emang kita harus kerja keras saudara ya, tapi kita mesti ngerti bahwa kita tuh anak saudara ya, anak ya. Orang tua tuh kan selalu berusaha menyediakan apa yang anaknya butuhkan, bukan inginkan saudara ya, tapi yang butuhkan saudara ya. Jadi bukan yang diinginkan. Saudara ngerti bahwa kita tuh anak. Amin saudara. Ini mesti tiap hari nih, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Amin saudara. Ya, tiap hari saudara, anak Tuhan. Ya. Kesana anak hantu, salah gitu saudara ya. Anak Tuhan, amin saudara. Sebutin anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Berkat udah ada saudara. Ya. Tinggal nurut. Nih Tuhan mau ngomong apa nih ya? Ya. Bukannya supaya berkatnya itu terjalan, enggak. Maksud gini,
saya mau turut apa kata Tuhan. Ya, saya mau baca firman Tuhan tiap hari. Oh, saya harus ini, harus ini. Tiba-tiba ya ikan itu terjala gitu, saudara. Ya, nangkap gak, saudara? Saya cuma menyadarkan pada kita semua, Tuhan taruh dalam hati saya bahwa ketaatan itu membawa berkat. Ya. Dan yang kedua adalah berkatnya udah ada, saudara. Saudara. Ya. Jadi jangan takut, saudara. Ya. Orang takut kan gini. Orang kalau takut itu aduh ini dapat nggak ya gitu. Ya, ada nggak ya. Orang takut, saudara. Tapi kalau kita nggak, udah ada kok gitu ya. Tinggal kita taat. Nah, yang susah itu taatnya gitu, saudara. Ya. Tapi saudara, saya waktu menerima Tuhan ini, iya sebenarnya berkatnya tuh udah ada, ikan semangat tuh udah ada. Ya. Cuma masalahnya menurut Tuhan Yesus belum menjalan ke kanan, karena belum ada perintah, saudara. Ya. Tapi berkat udah ada. Bilang sama saya, berkat sudah ada. Sekali berkat sudah ada. Ya, saudara. Jangan mau ditipu iblis, nggak ada berkat. Ya, no. Tuhan Bapak yang baik, saudara. Amin, saudara. Dia udah sediain. Ikan tuh udah ada, saudara. Tinggal kita taat, ya, saudara. Jadi, saudara Tuhan Yesus, ketaatan itu luar biasa, saudara. Ya. Jadi, saudara disuruh dorong batu, ya dorong aja. Nggak pindah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena disuruhnya dorong, bukan disuruh pindahin. Ya. Begitu lihat batunya, mana kuat gitu ya. Mana bisa saya dorong gitu kan ya. Mana bisa gitu ya. Saudara, itu orang yang udah yang nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti orang itu maunya apa gitu ya. Mana bisa saya dorong batu ini gitu ya. Dorong doang kan. Dorong. Ya, nggak pindah nggak apa-apa. Ya, cuma dorong lah. Itu saudara lakukan apa yang Tuhan beritakan sama kita. Jadi hari-hari ini mari kita baca renungan firman Tuhan tiap-tiap hari. Amin, saudara. Tiap hari kan saudara baca firman Tuhan. Ya nggak apa-apa deh kalau tiap hari, mulai besok tiap hari. Amin, saudara. Ya, unduh aja tuh aplikasi Alkitab, kan ada tuh ya. Saya juga pakai itu kok, saudara. Ya, dulu kan pakai renungan harian, sekarang nggak unduh tuh apa sih? Download ya. Download aplikasi Alkitab itu nanti ada hari ini baca apa, hari ini baca apa. Kalau kita nggak tahu, kalau Tuhan taruh baca ini, ya udah baca yang lain, saudara. Ya. Jadi saudara, saya mau sampaikan sama saudara, ikan udah ada, berkat udah tersedia. Bagi kita taat, saudara. Waktu kita taat, poinnya bukan kita dapat berkat, Tuhan senang, saudara. Amin, saudara. Ya, Tuhan senang. Ya, Tuhan tersenyum sama kita, saudara. Ya, Tuhan senang. Ya, Tuhan senang. Bukan masalahnya kita dapat berkat, enggak. Berkat itu udah Tuhan sediain. Tapi Tuhan senang. Amin, saudara. Saudara senang nggak kalau nyuruh anak mandi misalnya gitu ya, terus anaknya nggak mau mandi gitu ya, nggak mau jalan mandi gitu ya, nggak mau, kenapa Bu? 3 jam baru jalan Bu ya, karena jangan gitu. Nggak, bukan karena, maksudnya baru 3 jam gitu ya, saudara. 3 jam baru jalan gitu, saudara. Ya, saudara senang gitu ya, waktu orang tua nyuruh ayo sana mandi misalnya gitu ya, dia mandi doang, saudara ya. Kita orang tua senang gitu ya, dia nurut loh, ya nggak, saudara? Ya kan? Timbang disuruh mandi doang, saudara ya. Dia jalan, kita senang gitu ya, saudara. Wah, itu benar-benar, saudara ya. Tuhan suruh apa kita lakukan, Tuhan senang, saudara. Ya. Itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya juga berdoa supaya saya pribadi tiap hari menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kenapa, saudara? Karena saya tahu saya orang yang diberkati. Amin, saudara. Saudara orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Bukan supaya saudara diberkati, enggak. Saudara sudah menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara jangan Tuhan nggak ada berkat. Enggak, engkau sudah diberkati kok. Ya.
murid-murid Tuhan Yesus itu udah orang-orang yang diberkati Tuhan, ya. Gak mungkin mereka nggak dapat ikan gitu. Masalahnya mereka cuma nggak nanya Tuhan aja, mesti ngapain nih gitu ya. Sama kita juga, kita orang yang sudah diberkati tuh Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi jangan dibalik, jangan kita berdoa supaya kita diberkati, kita ke gereja supaya diberkati. Enggak, saudara. Karena engkau orang yang diberkati Tuhan, engkau datang ke gereja. Amin, saudara. Karena engkau orang yang diberkati Tuhan, engkau berdoa. Amin, saudara. Bukan berdoa supaya diberkati, enggak, saudara. Amin, saudara. Siapa sih orang yang diberkati Tuhan? Masih ragu-ragu nih, saudara ya. Masih kayak gitu ya. Ya, siapa yang diberkati Tuhan, saudara? Amin, saudara. Jadi sesuai dengan imanmu. Amin, saudara. Sesuai dengan imanmu. Ya, kita orang yang diberkati Tuhan. Ya, jadi keluar dari tempat ini kita tahu kita orang yang diberkati Tuhan. Ya, kita bukan orang mencari berkat, saudara. Bukan, saudara. Ya, bukan orang yang mencari berkat. Ya, saya cerita sama tim PPW. Ya, ada beberapa orang memimpin pujian datang ngomong sama saya. Win, gue pelayanan di tempat lu dong gitu ya. Mereka mencari-cari pelayanan gitu, saudara. Ya, saudara. Bahkan seorang hamba Tuhan, Win, gue kapan khotbah di tempat lu gitu ya. Karena dia mencari pelayanan gitu. Ya, saya nggak ngerti sih, banyak motivasi, saudara. Ya, banyak motivasi ya, saudara ya. Ada yang ingin dikenal, ada yang ingin dapat petanya, persembahan kasihnya, ada yang ingin berjejaring atau banyak hal, saudara ya. Tapi saudara, saya bilang sama teman-teman, Pak Fetu yang belum pernah sampaikan, jangan cari-cari pelayanan ya. Pelayanan itu punyanya Tuhan yang akan berikan sama saudara ya. Kita kita jangan cari-cari berkat, karena kita orang yang diberkati, saudara. Amin, saudara. Bagian kita taat. Besok pagi bangun pagi baca firman Tuhan saat teduh gitu ya. Nggak dapat aplikasinya, ya udahlah belilah 3.000 atau 4.000 kan gitu ya, buku saat teduh ya, dia belilah gitu ya, saudara. Ya, pokoknya taat gitu ya, saudara ya. Kasihlah Tuhan Allahmu ya, masih Tuhan. Kuduskan hari Sabat, datang ibadah, datang. Amin, saudara. Nah, kalau saudara udah denger ini, jangan nanti minggu depan yang lain datang, saudara enggak datang gitu. Ganti-ganti yang gitu. Jangan, saudara. Saudara ajak orang lain, karena Tuhan Yesus sudah mau datang gitu, saudara. Ya. Tuhan sudah mau datang kedua kalinya. Jadi saudara, tapi satu hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini, saudara, betapa Tuhan sayang sama kita. Dia udah siapin berkatnya di sebelah kanan. Tinggal kita tebarkan jalan. Ya. Tinggal kita taat sama Tuhan. Ya. Mereka nggak dapat apa-apa karena mereka nggak dengar suara Tuhan. Waktu mereka dengar suara Tuhan, ada yang ngomong lah gitu, saudara ya. Mereka tebarkan jalan ke kanan, mereka dapat, saudara. Jadi berkat sudah tersedia sebenarnya. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara nggak bisa bayangin berkat yang apa, Pak? Macam-macam gitu. Ya, pokoknya Tuhan udah sediain berkat gitu, saudara. Ya. Tinggal kita tuh taat sama Tuhan, kan berkat itu muncul gitu, saudara. Amin, saudara. Jadi kita bukan kita ke dukun yuk supaya warung kita rame gitu kan, saudara. Kita ke dukun yuk supaya kita kaya gitu, saudara. Saudara, enggak, saudara. Ya, Tuhan udah sediakan berkatnya. Amin, saudara. Tinggal tebarkan jalan, saudara. Maksudnya taat sama Tuhan. Amin, saudara. Ya. Berbahagia nggak, saudara? Enggak ya? Berbahagia nggak, saudara, kali itu? Oh, ya, saudara ya. Ya. Nggak tahu Pak Gem nanya Pak ngomong gitu ya. Ya, saudara. Jadi kita semua orang yang berbahagia, amin, saudara. Ya. Hati yang gembira aja adalah apa? Obat. Ya, saudara. Obat itu juga berkat. Ya. Nah, saudara, jadi memasuki bulan Juni ini, saudara, ya. Ya, Pak Niko sampaikan untuk kita selalu taat sama Tuhan Yesus, ya. Kita mengasihi Tuhan, ya. Jangan takut, saudara. Amin, saudara. Berkat udah tersedia, ya, tinggal taat aja, tebarin jalan, ya, saudara. Jangan takut, saudara, ya. Ya. Kita nggak ngerti apa maunya Tuhan, kita nggak bisa nangkep karena otak kita kan cuma segede ini doang, saudara ya.
Ya, kalau orang bilang segede bakpao lah itu, mungkin gedean bakpao kan, nggak tahu juga saudara ya. Pokoknya kita nggak tahu. Tuhan, saya maunya taat aja sama Tuhan. Ya, saya maunya taat sama Tuhan. Ya, itu senang saudara Tuhan. Amin saudara. Tuhan itu senang banget. Ya. Jadi hari ini tanggal berapa nih? 4 Juni. Ya, saudara, komitmen lagi. Saya mau mulai hari ini saya mau taat apa kata Tuhan. Besok pagi apa kata Tuhan ya hari ini? Ya, bingung saudara ya. Baca Alkitab, renungin lagi baca. Oh ini toh katanya Tuhan mau, gitu ya. Kalau saudara nggak ngerti, telepon Pak Dian, jangan telepon saya. Nggak, telepon saya boleh saudara ya. Pak ini maksudnya apa ya, gitu ya. Ini saya mesti taat apa nih gitu, ya saudara. Jadi siapa tahu ada jawaban. Kalau saya nggak tahu, saya tanya lagi ke yang lebih tahu saudara. Ya, jadi saudara kita apa? Tapi kalau tanya Tuhan pasti Tuhan kasih tahu deh, ya saudara. Jadi saya mau Tuhan taruh dalam saya begini saudara ya. Berkat sudah tersedia. Amin saudara. Engkau orang yang diberkati itu Tuhan. Sekarang masalahnya di kita. Tuhan udah 8 poinnya nggak? Udah, Tuhan udah 8 poinnya, udah ditaruh nih berkatnya, ikannya udah ada. Ya, poinnya ada di kita. Kita taat atau tidak, saudara. Tapi kita mesti naik level. Kita taat bukan untuk mendapatkan berkat. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Naik level, saudara ya. Oh iya, saya taat sama Tuhan karena saya sayang sama Tuhan. Saya sayang sama Tuhan Yesus. Karena Dia Allah penolong saya, Allah penebus dosa saya. Oh Dia segala-galanya. Ya, saya mau taat karena saya sayang. Naik level saudara. Amin saudara. Ya, seperti itu. Jadi saya rindu saudara dan saya menjadi orang yang dipakai Tuhan di era Pentakosta ke-3 ini saudara. Ya, jadi kita harus taat sama Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ya, jadi mulai minggu depan kita akan adakan lagi kesaksian-kesaksian ya, sesi kesaksian. Jadi nanti diatur siapa yang mau bersaksi minggu ini, minggu depan kita atur. Tapi kalau saudara mau saya minggu depan mau kesaksian dong gitu ya. Ya udah boleh lah gitu ya. Saksian saudara. Amin saudara. Jadi nanti kita sama Pak Jaya kita akan atur itu semua ya saudara. Jadi hidup kita penuh dengan kesaksian ketika kita taat sama Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba sampaikan isi hatimu ya Tuhan. Sederhana, nggak lama ya Tuhan Yesus. Tapi kami mau ya Tuhan Yesus taat padamu ya Tuhan Yesus senantiasa ya Allah. Bukan supaya kami mendapatkan berkat Tuhan, tapi karena kami sayang sama Tuhan Yesus. Karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau tinggalkan surga mulia ya Tuhan Yesus. Engkau naik ke salib ya Tuhan Yesus, tebus dosa kami ya Tuhan. Engkau mati ya Tuhan Yesus Tuhan. Tapi Engkau Allah yang bangkit dari maut Tuhan, menyediakan tempat bagi kami di surga ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk taat ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Mendengar suara-Mu ya Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami baca, lewat khotbah hari Minggu, lewat apapun ya Tuhan Yesus, radio, lewat kaset ya Tuhan, apapun ya Tuhan Yesus, kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami akan dengar suara-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat jemaat di Bima Pengerapatan yang setia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan kesetiaan dalam hidup kami ya Tuhan, ketaatan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami orang yang diberkati ya Tuhan. Kami orang yang diberkati Tuhan Yesus. Kami orang yang diberkati Tuhan. Kami orang yang diberkati Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih, kami tidak cari berkat, kami cari Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Dan Kau berjanji semuanya akan ditambahkan ya Tuhan Yesus. Semua akan ditambahkan ya Tuhan. Semua akan ditambahkan ya Tuhan. Karena kami tahu berkat sudah ada ya Tuhan. Dan Tuhan akan menambahkannya ketika kami mencari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Hamba selesai bicara Tuhan, tapi biar Tuhan Yesus terus bicara, Roh Kudus terus bicara ya Tuhan dalam hal hidup kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami nggak taat ya Tuhan selama ini Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, mulai saat ini kami mau taat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati keluarga besar kami ya Tuhan yang tidak hadir di ibadah ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkati mereka juga ya Tuhan. Orang yang kami kenal ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau taat padamu ya Tuhan. Sehingga ketika kau datang kedua kalinya ya Tuhan, kapanpun ya Tuhan Yesus, kami adalah orang yang siap ya Tuhan Yesus untuk diangkat ke surga bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang Saudara Simon. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Gemwimi di tempat ini dan dimanapun berada, ditambah-tambahkannya hikmat, marifat, dan urapan daripada Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan dan selalu percaya akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dimanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara kepada umat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau berkat-Mu turun atas hamba-Mu, urapan Tuhan turun atas hamba-Mu dan keluarga Bapa. Terima kasih Bapak Tuhan. Terima kasih kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan hati kami, biarlah kami memberi dengan sukacita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Bila roh Allah ada dalam kita, kita akan menarik Tuhan yang biasa. Allah ada di dalam kita semua lagi berdiri yang sudah memberikan persembahan.
Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada petugas atau pelayan pada hari ini yang sudah melayani, kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pak Mimbi, pada worship leader, singer, kepada pemain musik, pendoa syafaat, kepada pembaca Pentakosta ketiga dan Mazmur 91, dan kepada multimedia dan guru sekolah minggu, guru GC. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Pak Sujadi tanggal 5 Juni. Di dunia ini ada Pak, lagi petugas Pak. Juniati Neno 6 Juni, Angel 6 Juni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan itu saudara kalau ada yang ulang tahun bisa saudara tahu nomor HP-nya di WA-in gitu ya, atau di SMS bilang selamat ulang tahun gitu ya. Buat kajian dibikinin banner kan. Ya jadi saudara yang punya nomornya diucapin. puji Tuhan. Ya, kita saling memperhatikan, kita saling mendukung dan mendoakan. Amin. Untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, persembahan diakonia dan persembahan misi dan penginjilan. Ada nomor rekening yang sudah tertera, bisa di capture atau mungkin bisa dicatat supaya kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mengambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dan dari Amerika Serikat, Kanada dan bangsa-bangsa. Setiap hari Sabtu jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Meeting ID dan passwordnya akan di-share di grup. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Biasa dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus.
Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami. Kami bersyukur atas lawatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di akhir ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai kami seminggu ke depannya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, keluar masuk kami Tuhan, sertailah kami Bapa. Kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan. Kau berkati jemaat yang hadir, Kau berkati semua pelayan-pelayan Tuhan saat ini Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kau berkati juga jemaat mungkin yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Teringat Neva dan Samuel Tuhan saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pemulihan yang sempurna datang daripada Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Neva dan Samuel disembuhkan. Terima kasih mungkin jemaat yang lain yang sakit Tuhan Engkau juga sembuhkan dan pulihkan. Yang mengalami kesulitan Tuhan Engkau berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan jalan keluar Tuhan kepada yang membutuhkan Engkau Tuhan dalam setiap seluruh kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan Juru Selamat kami. Sebelum kami pulang kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu Bapa. Jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari arahkan hati pada Tuhan, angkat tangan pada Tuhan Yesus. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan dari Roh Kudus menjadi kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus sedang menjemput kita seawan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan Amin.